Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Aryani Effendi dengan NIM 0507395527, jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan praktek tugas 3 untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Berikut penjelasannya. Dalam tugas praktek 3 pemrograman berbasis web ini, mahasiswa diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada praktek ketiga ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktek ini. Adapun struktur proyek Vue pada tugas praktek 3 pemrograman berbasis web ini adalah sebagai berikut. Pada bagian kiri, di sini ada folder tugas dan struktur-struktur dari proyek Vue pada tugas praktek 3. Bagian-bagian folder pada Vue.js yang paling penting yaitu src, kepanjangan dari source atau sumber. Dalam src ini terdapat beberapa folder sesuai dengan fungsinya, yaitu asset, komponen, JSON, router, dan views. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu aset. Berisi file-file statis seperti gambar, logo, atau bahkan file CSS. Selanjutnya yaitu folder komponen yang berisi navbar dan footer untuk semua halaman website. Selanjutnya yaitu JSON. JSON ini berisi file JavaScript yang dibuat seperti tugas 1 dan 2 yang sebelumnya. Kenapa JSON? Karena Vue.js sifatnya kerjanya reaktif sehingga membutuhkan objek notasi. Tujuannya adalah ketika ada perubahan data tidak perlu reload atau muat halaman website. Selanjutnya yaitu folder router. Di router ini fungsinya sebagai navigasinya Vue.js yang membuat website jadi lebih cepat karena semua aturan jalan atau aturan rutin cukup sekali dibuat dan dapat dipakai ke seluruh halaman. Lanjut ke bagian utamanya yaitu Vue. Di Vue terdapat 4 halaman utama yaitu dashboard, login, stock, dan tracking. Saya akan menjelaskan sedikit apa perbedaannya dengan tugas 1 dan tugas 2 yang sebelumnya. Di tugas 3 kali ini adalah menggunakan Vue.js. Perbedaannya adalah kita bisa lihat, misalnya salah satu contohnya yaitu di sini. Biasanya tag pembuka untuk membuat sebuah halaman web yaitu dengan HTML, namun di Vue.js ini tag pembukanya adalah template.
Kemudian HTML-nya tuh ada di mana? HTML-nya itu ada di index.html. Ada di sini. Di kode ini HTML lang n ini dari sinilah semua akan dipanggil, jadi tidak perlu dibuat dari awal keseluruhan komponen. Cukup memanggil script dan framework CSS. Kenapa index.html bisa memanggil websitenya di folder view? Karena view.js bekerja sebagai single page application. Di native HTML, fungsi index.html untuk menampilkan halaman login dashboard sesuai kebutuhan. Dan ini hanya satu halaman, sedangkan di view.js, fungsi index.html ini hanya berperan sebagai kanvas untuk seluruh halaman website. Bisa dilihat di sini. Ini adalah sebagai penggeraknya. Untuk terhubung dengan folder views. Contohnya di JS main.js ini. Di sini ada create app, use router mount app. ID app ini adalah dijadikan sebagai acuan render di index.html. Sedangkan import yang ada di sini itu adalah routernya. Isi router memanggil seluruh halaman pada view. View.js jadi ringan karena sudah memuat lebih dulu halaman-halaman yang ada. Di sini akan dijelaskan sedikit mengenai halaman view. Contohnya stock view.view, yaitu ini adalah template. Ini untuk membungkus kode HTML termasuk div, select, dan lain-lain. Seperti ini. Ini sebagai pembungkus kode HTML. Script setup yang ada di sini. Ini untuk membuat kode JavaScript lebih ringkas. Untuk menjalankan proyek ini, kita tidak lagi klik dua kali di file HTML seperti tugas 1 dan tugas 2 sebelumnya. Untuk di view.js ini perlu beberapa langkah, yaitu pertama kita pilih terminal, new terminal. Di sini kita akan ketikkan perintah npm run dev. Kemudian kita enter. Di sini akan muncul localhost. Kita klik tombol kontrol, kemudian klik localhost. Di sini akan muncul tampilan aplikasinya. Kita bisa melihat tampilan aplikasinya di luar seperti di browser. Ini adalah tampilan aplikasinya. Pertama, kita akan melakukan login terlebih dahulu. Di sini saya akan mencobanya, yaitu saya ketikkan admin
@ut.ac.id, kemudian masukkan passwordnya. Sini kita masuk ke sistem, login berhasil, kemudian lanjutkan. Di sini muncul tampilan dashboardnya, ada menu bahan ajar dan tracking delivery order. Kita akan mencoba untuk stok bahan ajar. Di sini adalah tampilan stok bahan ajar. Di sini ada kolom kode, judul atau mata kuliah, kategori, UT daerah, lokasi, harga, jumlah, statusnya, kemudian catatan dan aksinya, yaitu diedit atau dihapus. Saya akan coba untuk menambahkan bahan ajar. Sini saya klik tambah bahan ajar. Di sini kodenya misalnya kita masukkan kodenya yaitu MSIM 4309. Kemudian judulnya adalah pemrograman berbasis web. Sini kita pilih kategorinya itu mata kuliah wajib. Kemudian UPBJJ-nya kita misal isikan Padang. Kemudian lokasi raknya misalnya RI A1. Harganya misalnya 70.000. Jumlahnya misal 25. Di sini kita bisa memberikan catatan, yaitu misalnya stok baru. Kemudian kita klik simpan. Berhasil disimpan. Oke. Di sini di bawah sini kita bisa melihat data yang tadi kita inputkan, yaitu MSIM 4309 pemrogram berbasis web. Ini adalah data yang kita isikan tadi. Kemudian jika kita ingin mengedit stok bahan ajarnya, contohnya kita akan mengedit 25 ini menjadi 20, kita klik tombol edit di sebelah kanan, kemudian kita ketikkan 20, kemudian kita simpan perubahan. Nah, berhasil diperbarui, klik OK. Di sini data sudah menjadi angka 20. Di sini juga ada fitur filter untuk memfilter data stok yang ada. Contohnya kita akan filter UPBJJ Surabaya yang ini. Contohnya UPBJJ Surabaya, semua kategori, dan urutkan berdasarkan judul atau harga. Dan ini adalah praktikum atau semua kategori. Di sini hanya muncul UPBJJ Surabaya karena hanya ini data yang ada. Kemudian kita refresh kembali. Di sini ada tampilkan stok menipis atau kosong. Di sini ada dua, yaitu pengantar akuntansi dan dasar-dasar sosiologi. Kita akan coba memfilternya. Kita klik di sini untuk memberikan centang. Di sini hanya dua yang tampil karena statusnya menipis. Jika kita hilangkan centangnya akan kembali seperti semula. Kemudian jika kita ingin menghapus salah satu stok yang ada, misalnya pengantar akuntansi, kita klik tombol paling kanan yaitu hapus. Kita klik apakah akan menghapus data pengantar akuntansi. Jika yakin, kita ketik hapus. Data terhapus. Oke, di sini pengantar akuntansi telah terhapus.
Kemudian kita akan mencoba untuk menu tracking delivery order. Kita klik menunya. Di sini adalah tampilan tracking delivery order. Di sini menampilkan nomor DO, NIM, nama, ekspedisi, paket bahan ajar, dan tanggal kirim. Di sini sudah ada daftar tracking delivery order dengan nomor DO 20250001. Kemudian kita akan coba untuk menambahkan delivery order yang baru. Kita klik delivery order yang baru. Di sini data belum lengkap, artinya ini data belum kita isi semua. Akan muncul seperti pop-up seperti ini. Kemudian oke, kita masukkan dulu NIM yang ada, misalnya 221133756. Di sini namanya misalnya Wina. Ekspedisi yang dipilih adalah regular. Paketnya yaitu paket UT2. Kemudian tanggal hari ini. Kemudian tambah DO baru. Data berhasil disimpan dengan nama Wina paket UT002. Kemudian klik tombol OK. Di sini di bawah sudah tampil daftar tracking delivery order yang baru diinputkan. Ini kita bisa klik detailnya. Detail perjalanan untuk barang yang dipesan. Jika kita telah menggunakan aplikasi, kita bisa klik tombol logout yang ada di pojok kanan atas. Kita klik. Di sini muncul pop-up, yakin ingin logout. Jika yakin, kita klik tombol logout. Di sini logout telah berhasil, klik OK. Kita akan kembali ke menu login yang pada awalnya. Demikian penjelasan dari praktek tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Terima kasih.